The miracles of Jesus. Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Mati lampu ya? Ruangannya jadi gelap sekali. Aku sampai gak bisa lihat apa-apa. Aduh, kaki aku kesandung apa nih? Sakit banget. Aduh, sekarang aku menjatuhkan apa ya? Sepertinya terbuat dari kaca. Bagaimana ini? Bahaya. Kalau terinjak, bisa-bisa kakiku terluka. Tuhan Yesus, tolong supaya lampu di ruangan ini bisa kembali menyala, supaya aku bisa melihat sekelilingku. Wah, puji Tuhan, lampunya sudah nyala. Ternyata aku ada di dapur toh. Berarti tadi aku tersandung kaki meja. Dan ini gelas yang tadi gak sengaja aku pecahin. Wah, gawat, aku baru lihat kalau sekarang sudah waktunya untuk sekolah minggu. Aku harus buru-buru supaya tidak terlambat. Halo Sweety Kids, Cornerstone Kids, dan semua anak dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini Loh Sesiane bisa bertemu dan beribadah lagi bersama-sama dengan kalian. Kalian sudah siap untuk beribadah? Sudah siap? Wah, good. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita bangkit berdiri dan mengucapkan votum. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Nah, sambil kalian berdiri, yuk dengan semangat kita memuji Tuhan, menyembah Dia dengan menyanyikan lagu Nothing's Gonna Stop Us Now. Nothing's gotta stop us, we just gotta go on. Even when it looks bad, I know I can hold on. Praise him, even when it may seem like I should just give up on the verge of breaking. Face my fears, wipe my tears, I break the chain just to make sure I got it. I'll just pray again. You bring me to the light, away from the dark side. You turn my loss, my ashes into shining star bright. Praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me,
Ya, sekarang anak-anak boleh duduk karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan Alkitab kita dan yang paling penting kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa supaya Tuhan siapkan hati kita untuk mendengarkan dan mengerti firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya bisa mendengarkan dengan baik, mengerti firman Tuhan hari ini dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian ingat kejadian barusan Lause alami? Tiba-tiba lampu di rumah Lause mati. Jadinya gelap banget. Lause tidak bisa melihat apa-apa. Sampai-sampai Lause nggak sengaja memecahkan gelas. Apakah kalian juga pernah mengalami hal seperti Lause? Di rumah mati lampu dan gelap sekali. Sampai tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana perasaan kalian ketika itu? Takut? Bingung? Tapi syukurlah, mati lampu itu hanya sementara. Ketika lampunya sudah kembali menyala, kita bisa kembali melihat dengan baik. Tapi anak-anak, pernahkah kalian membayangkan kalau kita tidak bisa melihat sepanjang hari? Seperti orang buta. Orang buta tidak bisa melihat baik ada ataupun tidak ada cahaya. Bagi orang buta, dimanapun dan kapanpun yang ada hanya gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Hari ini kita mau mendengarkan sebuah kisah di Alkitab tentang seseorang yang buta sejak lahir. Iya, sejak lahir. Jadi sejak lahir dia belum pernah melihat matahari, burung, pohon, bahkan dia belum pernah melihat seperti apa wajahnya sendiri. Mari kita lihat seperti apa kejadiannya dan apa yang terjadi kepadanya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Dalam Yohanes 9 ayat 1-42 dikisahkan mengenai seseorang yang buta sejak lahirnya. Suatu hari orang buta ini duduk di pinggir jalan dan memohon belas kasihan. Dia terlahir buta dan tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk menghidupi dirinya sendiri. Pastinya dia sering bertanya-tanya, mengapa dia dilahirkan buta? Mungkin juga dia berpikir itu adalah kesalahan orang tuanya, seperti yang dipercayai orang-orang waktu itu. Mereka percaya bahwa penyakit, kebutaan, dan masalah-masalah lain yang terjadi adalah karena dosa. Apakah benar ya? Mari kita dengar apa yang Tuhan katakan. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan dekat orang buta ini. Walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar. Ketika dia mendengar kerumunan orang mendekat, maka dia berseru, "Tolong beri, tolong beri. Bantulah orang miskin yang buta ini." Kemudian dia mendengar seorang pria berkata, "Guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau
orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Orang buta itu menajamkan telinganya. Dia ingin mendengar jawabannya. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tiba-tiba orang buta itu merasakan ada sesuatu yang dingin dioleskan ke matanya. Apa yang terjadi? Ternyata Yesus yang mengoleskan lumpur ke matanya. Kemudian dengan suara lembut Yesus berkata, Pergilah dan basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. orang buta itu taat. Dia pergi ke kolam Siloam dan membasuh dirinya, membersihkan lumpur di matanya, dan ajaib, seketika itu juga matanya terbuka. Dia bisa melihat cahaya. Dia melihat air di kolam itu. Dia melihat wajahnya yang terpantau di air kolam, dan dia melihat langit, pohon, orang-orang, dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Segala sesuatu yang belum pernah dia lihat sejak lahir. Beberapa orang yang bertemu dengannya tidak yakin apakah dia adalah pria yang sama dengan pria buta yang mereka lihat sedang mengemis. Tapi orang buta yang disembuhkan itu bersikeras. Ya betul, aku orangnya. Aku adalah orang buta itu. Namun sekarang aku sudah bisa melihat. Orang-orang itu bertanya, Bagaimana kamu bisa melihat? dan dia menjawab, Orang yang mereka sebut Yesus membuat lumpur dan mengoleskannya ke mataku. Dia menyuruhku pergi ke Siloam dan mandi. Jadi aku pergi dan mandi. Dan kemudian aku dapat melihat. anak-anak, hari saat Yesus menyembuhkan orang buta itu adalah hari Sabat. Beberapa orang tidak senang akan hal itu. Para pemimpin agama mengatakan bahwa Yesus telah melanggar hari Sabat. Yang lain berkata bahwa Yesus itu jahat, jadi dia tidak mungkin membuat orang buta melihat. Mereka mencoba menunjukkan bahwa kesembuhan orang buta itu tidak nyata. Tapi orang yang buta sejak lahir itu berkata kepada mereka, Satu hal yang aku tahu. Dulu aku buta. Tapi sekarang aku dapat melihat. Jika Yesus bukan berasal dari Allah, Dia tidak bisa membuka mata orang yang buta sejak lahir. para pemimpin menjadi sangat marah dengan orang yang disembuhkan itu. Mereka percaya bahwa dia dilahirkan buta karena dia adalah orang berdosa. Mereka tidak ingin Tuhan menolong seseorang yang berdosa. Dan mereka tidak ingin orang yang disembuhkan ini menceritakan kepada orang-orang apa yang telah Yesus lakukan untuknya. Jadi mereka mengeluarkan orang yang buta sejak lahir dari gereja mereka. Kemudian Yesus bertemu dengan pria itu dan bertanya, Maukah kamu percaya kepada Anak Manusia? pria itu bertanya, Siapakah dia, Tuan? dan Yesus berkata, Kamu sekarang telah melihat dia. Sebenarnya dialah yang berbicara denganmu. orang itu berkata, Tuhan, saya percaya. dia berlutut dan menyembah Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. wah, apa ya yang Yesus maksudkan dengan kalimat tersebut? Anak-anak, saat itu Yesus sedang berbicara tentang kebutaan rohani. Apa ya buta rohani itu? Buta rohani adalah keadaan yang dialami oleh orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mereka bisa melihat banyak hal di dunia ini, tapi mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang sanggup menghapus dosa manusia dan mendamaikan hubungan manusia yang berdosa dengan Allah. Orang-orang yang buta secara rohani hidup di dalam kegelapan dosa.
Mereka tidak bisa melihat kehendak Allah. Mereka tidak tahu apa yang Allah ingin atau tidak ingin mereka lakukan, karena tidak ada Yesus di dalam hatinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah Yesus sudah ada di dalam hatimu? Apakah kamu sudah mengaku dosamu dan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua orang berdosa, sehingga kita yang percaya kepadanya dapat diselamatkan? Apakah kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Jika kalian sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus yang ada dalam hati kalian akan menerangi hati dan pikiran kalian, sehingga kalian tahu apa yang harus kalian lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Kalian tidak lagi tinggal di dalam kegelapan dosa dan bisa mengalahkan godaan untuk berbuat dosa. Apakah selesai sampai di situ? Mengasihi Tuhan berarti kita juga mengasihi sesama kita. Tuhan ingin kita yang sudah ditolong Tuhan, sudah dicelikan mata rohani kita, dapat menolong orang-orang yang masih buta secara rohani. Seperti kisah nyata yang terjadi pada seseorang yang bernama Nick Vujicic. Sekalipun dia dilahirkan tidak sempurna, tapi ada rencana Allah yang luar biasa untuk dirinya. Seperti yang Yesus katakan, ketidaksempurnaan tubuhnya bukan karena dosa siapa-siapa, tetapi Tuhan memakai Nick dan juga orang yang buta itu menjadi saksi kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan orang-orang yang mendengar dan melihat kesaksian hidupnya dapat memuliakan Tuhan. Anak-anak, apa yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita juga mengasihinya? Kita dapat menunjukkan kasih Tuhan lewat perkataan dan perbuatan kita. Kita bisa mendoakan orang-orang yang kita tahu belum mengenal Tuhan dan menceritakan kasih Tuhan kepada mereka. Bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia, sehingga Dia mau datang ke dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia, bangkit kembali dan naik ke sorga. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal bersama Allah di surga. Mari kita sebarkan kepada semua orang bahwa kita juga dulu buta secara rohani, tetapi sekarang dapat melihat. Seperti ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Yohanes 9 ayat 25b. Yohanes 9 ayat 25b. Aku tadinya buta, sekarang dapat melihat. Mari kita ulangi sekali lagi. Yohanes 9 ayat 25b. Aku tadinya buta, sekarang dapat melihat. To see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. We sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan mau datang ke dunia ini, menghapus dosa manusia, mencelikan mata rohani kami, sehingga kami bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kami bisa melihat apa kehendak Allah, apa yang baik, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami, supaya kami juga diberikan hati untuk menolong orang-orang yang masih buta secara rohani, sehingga mereka juga bisa mengenal Engkau, percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati mereka. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana anak-anak? Kalian mau membantu mereka yang masih buta secara rohani? Yuk semangat dan minta Tuhan tolong kalian untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Yesus kepadanya. Semangat ya! See you next week. Happy Sunday. God bless you all. Ku ini